Wangkong Materan Kopi Sareng Kang Opa. Aduh, selamat malam semuanya. Gua nih kali ini studio sempit gua, bukan studio kali, ruang sempit gua digeruduk sama dua penjahat. Oke, Bang Adul. Oke, Apa kabar Bang? baik. Bro, apa kabar Bro? Sehat, alhamdulillah. Aduh, nih, nah ini dia nih, keren-keren ya. Aduh, Bang Adul, sehat ya? Sehat, Bro, sehat, Hafiz, sehat. sehat ya? Sehat. Sehat ya. Tuh, nah jadi ini sih Bang Adul atau Bang Hafiz nih mau sharing tentang keseharian mereka, tentang keluh kesah, keresahan atau pengalaman paling saya bilang pahit kali Bang ya. Oke, Bang, gimana Bang kesehariannya Bang? Lu sekarang lagi sibuk ngapain aja sih Bang? Ya, kesibukan sih seperti hari-hari biasanya. Apa tuh Bang? Hidup di jalanan. Oke. Dalam artian konotasinya bukan konotasi jelek ya. Di jalanan itu kita tetap cari nafkah. Oke. Cari nafkah. Ya Bang Hafiz ya? Iya, begitu. Oh iya, jadi lu sekarang lagi di bidang apa? Di bidang apa sih lu? Kegiatan sehari? Kalau gua di bidang Profcol ya. Profcol. Profesional itu apa tuh Bang? Profcol itu professional collection. Professional collection. Oke. Gimana Bang keseharian lu Bang? Ya keseharian gua hidup di jalan itu ya kalau bicara pahit mungkin Banyak pahitnya. banyak pahitnya ya. Oke, lu jangan coba-coba ya. Oke. Udah berapa lama Bang lu di dunia? Kalau gua sih dari tahun 2013. 2003. Oh, lumayan loh. 9 tahunan. 9 tahun. Iya. Oke. Jadi manis pahit yang gue jalani di jalan itu ya penuh dengan resiko. Ya mungkin resikonya terjadi bentrok. Oke. Bentrok maksudnya bentrok gimana tuh Bang? Maksudnya bentrok sama si konsumen atau gimana? Ya betul. Bentroknya dengan nasabah. Oke. Jadi banyak yang tidak sadar atas kewajibannya ya. Iya. Seharusnya sadar dengan kewajiban. Dan sering terjadi di lapangan itu ketika gua eksekusi ya, itu mungkin banyak yang tidak terima. Tidak terima dalam arti begini. Jadi seakan-akan mereka itu berpikir, toh kendaraan ini sudah menjadi sepenuhnya milik mereka. Iya. Seharusnya sadar dengan kewajiban. Dan sering terjadi di lapangan itu ketika gua eksekusi ya, itu mungkin banyak yang tidak terima. Tidak terima dalam arti begini. Jadi seakan-akan mereka itu berpikir, toh kendaraan ini sudah menjadi sepenuhnya milik mereka. Iya. Padahal belum. Iya. Jadi maksudnya kan istilahnya kategori yang lu sebagai profesional kolektor itu kategori yang lu harus apa istilahnya berhentikan pada saat ada pengendara yang memang nunggak. Itu berapa lama sih? Maksudnya dia nunggak berapa lama sih Bang? Jadi begini, kalau untuk eksekusi itu sebelumnya sudah ada penanganan kunjungan ke rumah. Oke, sebelumnya. Sebelum akhir ditangani sama lu sebelumnya. Oke. Sebelum ditangani sama gue itu sudah ada internal yang datang kunjungan ke rumah. Oke. Akan tetapi di sini nasabah masih melalaikan. Oke, tanggung jawabnya. Ya. Kenapa sampai dilimpahkan ke eksternal itu? Intinya biar ada penyelesaian. Betul. Ya, tetapi banyak pro dan kontra. Pro dan kontranya itu ya kontranya ya lu udah nunggak setahun 2 tahun tapi lu masih
miliki kendaraan tersebut, Iya. kan gokil, Iya. kan gokil, Iya. kan gokil, Iya. kan gokil, Iya. gitu. Yang notabene kan itu sepuluhnya, istilahnya kan ada perjanjian dulu kan sebelumnya sama Ada dong. penyedia, iya dong. Perjanjian kreditor dan debitur itu ada. Oke. Jadi dalam perjanjian itu jangankan dalam tempo satu tahun itu bahasanya itu sudah WO, Oke. write off, Apa? Sorry apa? write off. Right off. Oke. Dan itu dalam akad kredit itu sebenarnya sudah jelas. Ketika kreditur tanda tangan akad kontrak itu, apabila dalam 7 hari tidak ada penyelesaian, maka untuk sementara kendaraannya dititip dulu. Oke. Biar ada penyelesaian. Oke. Itu masih masuk dari internal lu dong, belum masuk ke Itu lubang masih ya? di internal gua. Iya. Oke. Oh. Nah itu setelah di internal akhirnya dilempar ke eksternal, ke lu tuh udah berapa lama dia nunggak? Kalau dilempar ke eksternal itu, dilimpahkan ke eksternal itu minimal di atas 4 bulan. minimal di atas 4 bulan. bulanan ya? Ya. Dan perlu di garis bawahi juga banyak kasus yang kita tangani. Jadi kendaraan itu kadang-kadang sudah berpindah tangan dari atas nama. Maksudnya di apa nih, perpindahan tangan dalam arti gimana bang? Coba sorry. Ya, dari atas nama ini, misalkan atas nama A, dia sudah melalaikan kewajibannya. Oke. Ternyata barang jaminannya ini dipindah tangankan. Si kendaraan bermotornya ini. Kendaraan bermotor ini, baik motor maupun mobil. Oke. Gitu. Jadi dipindah tangankan secara sepihak. Oke, tanpa sepengetahuan Atas perusahaan. pengetahuan si Oke. selisihnya Selisih tersebut, tersebut. iya. Banyak yang kita temui. Nah di situ kan jadi akhirnya pihak leasingnya kan jadi menyerahkan ke pihak ketiga yang kita Iya, oke. Ya. Oh, I Jadi see, ya. perlu diketahui juga masyarakat gitu. Jadi konotasinya jangan kita dalam artian kita eksekusi di tempat, kita eksekusi di jalan atau bagaimanalah, banyak yang beredar kan seperti itu. Tetap kalaupun kita berhentikan di jalan, tetap kita arahkan ke kantor leasing tersebut untuk melakukan penyelesaian intinya begitu. Iya. Oke, jadi kalau gua tangkep maksudnya gini ya. Jadi kadang-kadang si nasabah atau si konsumennya itu kadang ngelarang ini seolah-olah lu tuh kayaknya mengambil haknya dia. Iya. Padahal dia tidak melakukan tanggung jawabnya dia kan gitu. Oke. Jadi kadang-kadang yang tadi yang Bang Hafiz sampaikan ke kita, ada bentrokan segala macam, maksudnya langsung si nasabah kekeh dia pengen mempertahankan, dia punya mungkin yang dia pikir itu si motor si nasabah tersebut, padahal kan dia melalaikan tanggung jawabnya. Jadi akhirnya yang lucunya begini nih. Oke. Nah ini Pernah kejadian nih. Oke. Di satu tempat yang mungkin nggak perlu gue sebutin lah. Oke. Ketika gua kunjungan follow up ke rumah, gua persuasif dong. Oke. Ngobrol enak, ngobrol santai. Ini penyelesaiannya mau seperti apa gitu. Solusi yang kita tawarkan. Oke. Tetapi tidak ada penyelesaian. Kalau boleh tahu bang, solusi apa yang gue tawarin pada saat itu? Gua tawarin begini. Gua arahin supaya nasabah ini ikut program pelunasan. Dari hutang pokok itu gua kasih korting. Oke. Diskon. Iya. Tetapi setelah gua tawarin program tersebut, ya masih tidak ada Penyelesaian. Dan akhirnya ya gua minta kendaraan tersebut dong. Malah gua kalau di sini bilangnya gimana ya? Di kerumunan ya? Oh apa ya? Digeruduk atau apa ya? Digeruduk Digeruduk satu kampung. Lu pada saat ada di rumah si nasabah itu. Gua digeruduk. Itu tuh bisa begitu dia manggil, teriak atau apa tuh bang? Ya gua nggak tahu dah. Oh oke. Gua digeruduk satu kampung. Ya karena job desk gua seperti ini, gua tahu resiko gua, konsekuensi gua bakal Ya. gitu. Itu
Nah pada saat ada yang tadi ngeguduk misalnya ke dalam ke satu rumah nasabah, lu perasaan dan lu pada saat itu ngapain tuh? Maksudnya lu apa? Gua nggak tenang dong. Oke. Ya gua nggak tenang. Ya gua merasa nggak tenang karena kan ya niat gua datang ke rumah nasabah itu baik. Malah gua ingin membantu menawarkan program. Tapi kok malah Ya tapi gua nggak disambut baik. Oke. Kalau gua sih gini, ketika gua keluar dari rumah, segala konsekuensi dan resiko apapun gua udah siap. Ya. Karena gua ninggalin perut. Tapi bukan berarti lu jadi sorry bang jadi so jago, bukan ya, bukan berarti gua so jago. Oke. Tetap SOP yang kita depan. Ya gua ini siapa sih gua ini? Iya. Jadi gua keluar rumah itu bismillah, gua ninggalin anak istri yang harus gua nafkahi. Betul. Ya intinya ya isinya lu punya tanggung jawab juga buat menyelesaikan satu masalah yang kredit macet segala macam kan gitu bang. Nah sorry sekarang coba gue langsung kan Bang Hafiz punya pengalaman sendiri mengenai tadi, menarik juga sih. Nah mungkin teman-teman juga perlu tahu kali gimana sih bang mekanismenya, misalkan katakanlah gue nunggak nih bang, gue bawa kendaraan yang gue kendarai itu nunggak nih bang, lu stop nih di jalan misalkan ya, tapi dengan cara lu baik-baik dong bang, maksudnya pastinya yang baik, lu pastinya di stop lah, di stop. Terus hal apa yang lu pertama tanyain dan apa lu sampaikan ke si nasabah tersebut bang? Apa yang lu lakuin bang pada saat lu nyetop kendaraan lu pakai? Ya awalnya kita tanya baik-baik, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Oke. Bapak, saya bisa minta izin koordinasi sebentar. Saya mau tanyakan mengenai kendaraan yang Bapak pakai sekarang. Oke. Nah, setelah diberhentikan secara baik-baik, kita langsung bicara baik-baik sama si nasabahnya. Ini kendaraan punya siapa, atas nama siapa, statusnya seperti apa, Bapak pakai. Kan banyak juga. Ada yang statusnya gadean, ada statusnya masih di atas nama, ada juga yang statusnya sudah jual beli. Beli dalam artian dia beli hanya STNK saja. Padahal motor itu masih dalam proses kredit, belum selesai suratnya. Nah setelah itu kita cross check kendaraan tersebut ke finance yang bersangkutan. Betul tidak ini kendaraan yang kita cari? Lu bawa nih ke ini enggak di lapangan dulu. Dulu. Kita cross check ke kantor nih, kita cross check betul apa tidak, kita cocokkan nomor angka nomor mesinnya segala macamnya. Terus kita pertanyakan ini tertunggakannya seperti apa, bagaimana kronologisnya ini motor, telepon dari orang kantor. Kalau emang terbukti motor ini bermasalah dan emang tertunggak, ya kita arahkan ke kantor. Baru ada situ udah dapat konfirmasi dari kantor, baru bawa kita arahkan ke kantor yang bersangkutan. Lalu bang, setelah nanti ada di kantor, ya tentunya kan kita jelaskan, kita cetok historical pembayarannya. Dari kapan dia tertunggak, kan begitu. Gimana solusi penyelesaiannya? Kalau emang sudah tidak bisa dimaklumi dan sudah tidak bisa ditolerir, ya berarti kendaraan itu harus tetap dititipkan dulu. Sementara. Bahasanya dititipkan dititipkan sambil menunggu nanti untuk penyelesaian. Tentunya. Jadi si nasabah ini pada saat ada proses dititipkan di finance tersebut masih bisa ditebus dalam arti masih bisa ya. Masih. Tentunya masih ada kontak sama si atas nama ya, karena yang berhak mengurus segala sesuatunya atas nama. Iya. Tapi ada juga dong maksudnya yang marah-marah melubung apa ada yang ngajakin ribut nggak sih? Banyak ya. Ada ya. Ini kayak dari wah banyak. Nah ini kayak dikit seru lagi nih. Coba bang, ini apa yang banyak tuh maksudnya gimana? Mungkin baru ceritain salah satunya bang. Jadi pernah gua ngalamin nasabah ini bukan atas nama. Bahkan kendaraan ini sudah diperjualbelikan. Setelah gua tanya dengan baik-baik, gua arahkan ke kantor, itu posisinya tertunggaknya sudah 3 tahun. Wow. 3 tahun.
gua arahkan ke kantor, datanglah si pembeli ini. Oke. Jadi posisi yang bawa kendaraan ini Bukan yang atas nama nih. bukan atas nama. Oke. Jual apa beli? Jadi kendaraan ini lagi posisinya lagi dipinjam. Oh, oke. Datanglah yang punya kendaraan, yang beli kendaraan tersebut. Datang marah-marah nggak jelas nih. Oke. Marah-marah nggak jelas. Oh, Sampai gua mau dipukul sama. Oke. sama nasabah. Ya gua nyikapnya dengan tenang. Oke. Berapa nih utang gua nih? Oh. Gua cetak dong Oke, print out. oke. Gua cetak print out. Nah. Itu hutangnya masih di angka 23 juta kalau tidak salah. 23 juta. Itu belum termasuk denda ya. Itu sorry. Motor apa tuh ya? Maksudnya 20 sampai 23 juta lumayan dong ya? Itu motornya motor 150 cc. Oh, ya lumayan lah ya. Oke. Jadi mungkin si pembeli ini berpikir hutangnya sedikit lagi. Setelah gua cetak print out, gua jelasin hutang ini masih di angka 23 juta, berikut denda ada 10 juta, 36 juta. Wow. Iya. Gua kasih solusi juga. Denda gua bisa bantu hapusin. Oke. Hutang Berarti lo bayar pokoknya. Iya, lo bayar pokoknya. Oke. Dan gua usahakan pokoknya juga Ada dapat diskon juga. gua dapat diskon. Oke. Ya udah cukup gua bantu dong. Betul. Akan tetapi di situ ya mungkin ya susah ya. Ya yang seperti gua bilang tadi. Dia ngajak ribut atau segala macam. Enggak. Pakai otot. Iya, jadi gimana ya? Ini kendaraan bukan punya elu, bukan atas nama elu, bukan hak elu, tapi lu ngotot gitu loh. Terjadilah, Sempet nggak sih lo kepancing sampai akhirnya? enggak, Ya. Oke. terjadilah adu argumen sampai bukan atas nama tersebut bersikap anarkis kedua. Datang nih head call-nya Oke. Head Di call. finance tersebut ya. di finance tersebut. Ini hutang masih 23 juta. Ya udah kalau emang lo mau bayar, udah lo bayar sekarang 23 juta. Dia yang mundur. Dikiranya hutangnya itu masih di angka 5 juta. Iya. Udah tuh udah balik gitu aja udah. Tapi akhirnya putus tuh, akhirnya dia nggak tebus karena kan memang nominalnya cukup lumayan dong. Iya, nominal cukup Nah, lumayan. jadi akhirnya udah masuk ke kantor tuh. Udah nggak ditebus lagi tuh ya. Tapi jadi intinya lu pada saat lu adu argumen, terus dia sempat mau berlaku anarkis, lu akhirnya lu sabar, selalu akhirnya lu juga, tapi lu nggak kepancing, tapi lu nggak sempat ada contoh segala enggak dong ya. Ini kan Bang Abi sudah kurang lebih 9 tahun sampai 10 tahunan. Kalau lu sendiri Bang udah berapa lama nih Bang? Ini kayaknya lebih senior lagi. di dunia seperti ini Bang. Dari 2010 gua mulai. 2010, 12 tahunan lah ya. 12 tahunan. Segitulah. Sekitar segitulah. Kalau diceritain suka dukanya banyak tentunya ya. Nggak akan muat satu buku. Waduh, kalau dibikin biografinya nggak bakal ini ya. Nah ini Bang, kalau gue tanya, boleh nggak nih gue tanya, kalau misalkan kan kalau kayak gitu sistemnya gaji, komisi, apa persentase, ada apa sih kalau kayak gitu lo? Kan lo kan tadi Bang Abi sempat sampaikan lo harus sampaikan keluarga lo kan Bang. Nah maksudnya, nah itu pendapatnya dari mana sih Bang? Maksudnya gimana sistemnya? Ya kalau kita kan orang eksternal ya, berarti kan orangnya kita berarti freelance ya. Jadi tidak terikat. Oke. Adapun kita sekarang kan aturannya harus ada PT. Oke. Kita di bawah naungan PT yang kerjasama sama leasing-leasing Leasing-leasing tersebut. tersebut, Nah, ya. kita di bawah naungan PT tersebut. Gitu loh. Nah, sekarang masalah pendapatan kita tentunya kita nggak dapat gaji. Nggak dapat gaji Nggak ya? dapat gaji, nggak dapat apa gitu loh. Ketika kita dapat target, ketika kita dapat unit, tentunya kita akan mendapat fee. Oh, jadi lu dapat duitnya dari situ. Ya, Kalau misalnya lu dapat dapat ada eksekusi, dapat unit masuk, akhirnya putus dari nasabah, Ya. baru keluar tuh fee buat lu Bang. Ya, betul, gitu, Bang. Oke. Gitu. Gue boleh tahu sih Bang,
Kalau per unit lu kebagian berapa duit sih bang? Boleh lu bongkar gak bang? Gue penasaran jadinya. Variatif sih. Variatif ya? Variatif. Tentunya kan yang kita pegang Range harga range dari berapa ke berapa bang kira-kira bang? dari angka 800 sampai dengan 3,6 ya. 3,6 3,6 per unit. Satu unit. Lu per hari bisa berapa bang? Kalau untuk sekarang ya paling 1-2 unit. Satu unit. Kalau sekarang Cukup menggiurkan sih ya 800.000 cukup menggiur, tapi kalau dibilang menggiur tidak sebanding dengan resiko yang yang resiko. dapat. Oh Resiko iya. yang berlebihan. Nah, jadi aku menggiurkan nih serem ya. Iya maksudnya mau. kalau di angka gua yang terakhir tadi Oh. ya mungkin sebanding lah. Oh. Kalau di angka yang terakhir tadi. Tapi unitnya juga harus unit yang bagus juga Iya, maksudnya betul, yang betul. yang angkanya juga Ya, harga jualnya juga iya, iya. akan sebanding dengan resiko yang kita tanggung. Nah, pada saat lu ada ya gua sebut eksekusi kali bang ya. Eksekusi pada saat lu eksekusi ada unit yang nunggak, biasanya lu kerjanya perorangan atau berkelompok nih biasanya? Kelompok Berkelompok. Berapa Berkelompok. orang bang biasanya minimal? minimal kita 2 orang. 2 orang ya. Minimal kita 2 orang, maksimal ya tergantung. Maksimal ya tergantung pribadi masing-masing. Ada yang sampai 6, Oh, 5. oh gitu. Oh minimal 2 orang lah ya. Minimal 2 orang. Kita kerja 2 orang sudah bisa. Oh, Sudah bisa kita lakukan. Oke. Betul. Ada kriteria tertentu nggak? Maksudnya kalau pengen masuk ke profesional kolektor ini harus punya begini, background lu begini, ada nggak bang? Ada. Tentunya kita harus bisa bersosialisasi ya. Tentunya pembicaraan kita juga harus nyambung. Satu itu, keduanya ya yang pasti kita harus punya nyali. Iya. Yang pasti harus punya nyali. Iya. Kalau kita tidak punya nyali di lapangan, nggak akan Nyali buat ngajak orang ngomong gitu ya bang, maksudnya. Betul. Nyali dalam artian bukan konotasi Iya. negatif ya. Ya Bukan, maksudnya gitu loh. buat ngomong ke konsumen Nah, yang enak. menghadapi konsumen Betul, seperti betul, apa betul, kan betul. gitu loh. Itu dalam artian. Kalau boleh tahu nih bang, lu nggak tahu nih, gue takut nanti bini lu pada nonton lagi. Ini mah bisa lu jawab nggak? Atau nggak juga nggak apa-apa ya. Nah kalau misalkan lu katakanlah lu dapet 3 unit tapi dengan fee yang tadi yang terakhir lu bang 3,6 juta misalkan, kan lumayan tuh bang. Nah itu tuh duit lu storein ke bini, apa pakai yang lain-lain dulu bang? Boleh lu jawab nggak? Ini gue takut juga nih pada nonton. Jujur, sebenarnya gue jawab, pasti gue jawab. Oke. Jujur sebenarnya, kalau yang namanya niat kita keluarkan untuk anak istri tentunya. Betul. Tentunya kita untuk cari nafkah buat anak istri. Tentunya kalau emang kata abang tadi dalam 3 unit dalam angka yang Tadi terakhir itu, itu, ya pastinya tentunya kita store ke bini lah. Oke. Pasti store kita ke bini, tapi tidak akan semuanya tentunya. Oke. Soalnya Sisanya kita pakai apa, Bang? sisanya kita simpan, Bang. Oh simpan ya, simpan dulu jangan pada yang lain, simpan ya. Karena Iya. Karena tiap kan belum tentu kita tiap hari dapat uang. Oh iya benar. Kan Iya, kita nggak iya. dapat gaji. Betul. Jadi kalau angka itu kita dapat, misalkan kita kasih separuh lah buat bini, separuh kita pegang. Kalau besok kita tidak dapat, kan besoknya kita masih bisa kasih buat Kan anak bini istri. tetap lihat ya. Nah itu Oh, dia, gitu ya. maksudnya gitu. Jadi nggak pernah pakai yang aneh-aneh bang ya? Indah lah. Enggak, soalnya gue coba punya saudara bang, kayaknya pakai yang aneh-aneh bang, begituan bang. Enggak ya? Saudara abang kali itu mulai. Oke, jadi ya tetap apapun kesan negatif yang mungkin ada masyarakat atau beberapa orang, segelintir orang yang kayaknya profesional kolektor atau eksternal kayaknya Bad gitu ya. ya gitu kan. Nah ternyata Wow, gitu. tujuannya sama kok, namanya kita sebagai kepala keluarga buat nafkahin anak istri, Pasti. ngisi perut kita sendiri. Pasti. Kan gitu ya. Gini nggak? Nah ini pernah nggak sih bang lu ngeberhentiin orang nih yang nunggak nih, terus mukanya nyedihin gitu, maksudnya sampai akhirnya udah lu jalan lah, pernah nggak begitu? Oh sering. Sering. Oke. Tapi kan lu punya Kan pandai gua yang juga- perlu. Iya, gue juga punya hati nurani. Oh, Iya kan? oke. Balik tampang sangar kita. Iya. Iya. Oh pernah juga ya bang Dalam lepas. kondisi Oh. dia emang posisinya kesulitan atau bagaimana, kalau kesah dia sampai seperti abang tadi sampai menangis atau bagaimana, ya tentunya kita juga punya hati nurani. Oh. Kita kasih kesempatan, kita kasih lepas lah. Oke, tapi dengan catatan lu tetap sampaiin diberesinnya segala macam Nah, gitu. gitu bang.
Dari pengalaman lo yang tadi lo ceritain, pernah nggak bang sampai lo berurusan sama hukum gitu bang? Pernah nggak bang? Maksudnya sampai akhirnya aduh apa ya? Ya jadi apa yang lo kerjakan tapi akhirnya sampai apa yang mengarah ke jalur hukum gitu, pernah nggak sih bang? Nah sekarang kalau masalah sekarang nyerempet ke masalah hukum apa segala macam, ya tentunya pernah lah kita alami, pernah lah kita Nah, alami. pernahnya lu bang, pernah ditanya bang apa pernah masuk bang maksudnya bang? Ini jelas dong bang. Enggak, gue mungkin Tapi kalau emang benar ada, ini bicara aib jadinya. ya. Ini berbagai cerita, maksudnya nanti mungkin ada hikmah yang perlu ditangkap dan akhirnya oh harusnya begini. Lu pernah masuk bang ke pesantren bang itu? Pernah, tapi dalam artian bukan bidang ini. Bukan bang, bukan ya. Bidang ini. Bukan. Bukan Oke ya bidang deh. ini. Oke, kita Bukan bidang agak pekerjaan. belok dikit deh. Oke. Bukan bidang pekerjaan gua ini, bukan. Bukan. Oke. Gitu loh. Apa tuh bang? Hah? Ya intinya gua nggak perlu jelasin. Oke. Gua tersandung masalah sampai terjerat kata lu tadi masuk pesantren apa segala macam. Oke. Gua nggak perlu jelasin lah. Kenapa kronologi segala Awal macam? sampai endingnya nggak perlu jelasin. Oke. Yang pasti lu pernah ngerasain yang namanya Intinya pesantren gua itu. Bang? pernah mengalami itu gitu loh. Lu masuk tuh bang? Masuk Berapa lama bang? 44 hari. Aduh, gue merinding. Pernah lu bang? Pernah gua masuk 44 hari. Dan itu kejadiannya belum lama. Bulan-bulan kemarin. Belum lama. Aduh, gue nanya apa? Gue jadi bingung nih. Maksudnya gini. Jadi lu pernah masuk ke pesantren Jo? Serem ya? Masuk selama 44 hari. Tapi yang gue tahu, maksudnya apa ya? Ini kabar burung atau apa? Gue nggak ngerti ya. Katanya kalau misalnya masuk ke dalam satu ruangan itu tuh ada sambutan menarik. Kata bener nggak sih bang? Ada sambutan hangat gitu bang? Dari teman-teman di dalam. Yoi, gitu bener gak sih bang? Di teman-teman di dalam kamar yang lu masuk itu katanya dulu ada cerita lu bakal disambut begini A B C, bener gak sih bang? Benar sih. Bener. Lu diapain bang? Kalau gua pribadi sih ya nggak digimana-gimanain ya. Dalam artian ya gua sih ikut aturan mereka aja yang senior di dalam kan. Oke. Gitu loh. Hal yang mereka lakukan ke lu pada saat lu baru pertama kali masuk apa tuh bang? Ya kayak semacam lu mau masuk kuliah lah, ada ospek segala macam, itu pasti akan terjadi. Gitu loh. Lu paham kan ospeknya kayak gimana? Gua nggak usah jelasin lah. Iya. Takutnya yang gimana gitu loh. Iya. Udah pastilah. Kayak semacam konotasinya ospek gimana sih? Iya. Lu bayangin aja di dalam itu ospeknya kayak gimana, pastilah rumor-rumor yang beredar di luar kan pasti ada ya. Ya itu emang terjadi seperti itu. Betul bang ya. Lu ngalamin ini. Lu gak ngalamin. Gua Ini mah lu mau jawab apa nggak terserah, tapi ada juga gue punya teman, tapi dia cerita personal intern aja sama gue gitu, nggak ada rekaman segala macam. Doi dulu kasusnya katanya pencabulan. Waduh. jadi gini, dia punya pacar yang di bawah umur pada saat masih sekolah SMP apa SMA tuh. Namanya pacaran, mungkin tuh cewek dipakai. Nah, akhirnya si orang tua ceweknya nggak terima. Ini anak gue masih sekolah udah lu pakai nih. Nah, kalau dia sih katanya dia cerita langsung sama gue. Katanya dia suruh coli pakai balsam. Itu beneran ada nggak sih bang tuh begitu? Beneran pakai? Boleh nggak ngomong gua iya? Iya. Oke, Don, lu ada temannya Don. Bener bang. Ini pelajaran yang harus gue tangkap nih intinya. Jangan coba-coba deh. Iya, jangan hukum segala macam deh. Jangan coba-coba. Gua dah. Serem deh ya. Udah ngelak. Lu kapok nggak bang? Insya Allah kapok gua. Iya. Kapok. Lu horor nih gue. Maksudnya, pokoknya pelajarannya teman-teman kalau yang memang nanti nonton ini, jangan sampai deh kita nyoba-nyoba ngelanggar hukumnya akhirnya sampai kita harus masuk ke pesantren itu gitu. Menarik nih. Aduh, gue juga jadi gue bingung mau berkata-kata nih ya. Karena jadi sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, gue perlu clearance sedikit. Oke. Gue tersandung kasus. Sebenarnya bukan
kasus gua sebenarnya. Sebenarnya bukan kasus gua. Itu ada mungkin apa namanya campur tangan teman dekat gua, yang istilahnya yang punya rasa sakit hati ke gua atau bagaimana lah, sehingga ya nunjuklah ke gua gitu loh. Nah, setelah proses di dalam pun pihak penyidik atau segala macamnya pun sudah tahu sebenarnya laporan polisi itu bukan tertuju ke gua sebenarnya gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa itu dipaksakan ke gua. Dan yang temennya itu malah dia cuci tangan aja. Cuci tangan, gitu loh, Bang. Iya. Clearance aja. Iya. Itu juga pelajaran juga tuh maksudnya. Jadi intinya titip pesan buat teman-teman, jangan terlalu percaya ke temen. Iya. Gitu loh. Iya. Kan yang di depan baik, ternyata di belakang bisa menjerumuskan kita. Oke. Gitu loh. Iya. Oke, lu sekarang udah nggak ada pakai acara anak. Sekarang ngomongnya bestie tuh nggak ada ya. Bestie nggak ada ya. Masalah. Iya, nggak ada ya. Bestie itu bullshit. 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 Wah, kayaknya dalam banget ya. Sobat nggak ada ya? Oh, sobat nggak ada. Di kameramen gue ngomong sobat nggak ada. Oke. Oh, iya. Tapi tetap kalau kita bersikap baik sama teman ya tetap kita lakuin, Bang. Betul. Ya? Bukan berarti kita istilahnya apa ya? Menjaga jarak atau segala macam, kayak misalkan gua trauma sama kejadian kemarin tuh akhirnya lu jadi kayak nggak mau berteman lagi. Itu nggak gitu juga ya. Tetaplah kita pertemanan harus tetap solid. Harus tetap banyak kita berteman orang. Cuman kita harus dengan kejadian gua lebih memilah dan lebih memilih mana teman yang harus benar-benar gua deketin. Iya. Gitu loh. Itu aja, Bang. Iya. Nah, kalau yang kayak profesional kolektor ini ada kayak komunitasnya gitu nggak sih, Bang? Atau apa sih? Sebutnya apa komunitas? Paguyuban ya? Ada nggak sih, Bang? Terutama kita di sini kita ada paguyubannya. Oh, ada paguyubannya. Ada payungnya, ada naungannya. Jadi memang di bergerak bilang itu ada paguyubannya ya? Ada. Nah, paguyuban ini kita bekerja sama PT yang dimana fee yang ditentukan dari PT-nya kita disisihkan untuk paguyuban kita. Oke. Nah, boleh lalu kita bicara itu uang kas ya. Nah, uang kas itu kita manfaatkan untuk kegiatan yang baik tentunya. Kalau nanti kita ketemu bulan Ramadan, kita lakukan hal-hal yang baik, salah satunya ya bagi takjil, santunan anak yatim, terus sumbangan ke masjid-masjid, gitu loh. Itu dan untuk juga mungkin ada kalau emang kita ada acara ulang tahun paguyuban kita ya kita dananya dari itu. Dari situ yang kasih itu ya. Oke. Coba. Itu sih berarti sebenarnya memang ada yang kesan yang beredar di masyarakat banyak juga ya, mudah-mudahan sih kebuka juga ya, maksudnya ternyata memang kan dibalik itu semua juga banyak kok sisi positif dari teman-teman profesional kolektor ini gitu. Jadi jangan selalu kayak kesannya kan beberapa tahun tadi gue sempat ada lihat berita kayaknya kesannya gimana tuh ya kan, berita yang beredar seperti itu. Betul. Nah ternyata memang banyak sisi positifnya juga setelah gue coba sharing sama brother berdua ini. Oke, gue rasa sih buat kali ini selesai dulu, Bang, kita sharing-sharingnya. Udah cukup puas. Udah cukup banyak pengalaman yang lu sampaikan ke gua, dan akhirnya nanti juga teman-teman di sini bisa pelajari mana yang baik dan yang buruknya. Tapi yang pasti kalau gua tangkap nih, kalau gua rangkum nih, banyak ternyata hal positif di balik pekerjaan profesional kolektor itu ternyata. Oke, Bang, lu mau ada pesan-pesan nggak dari Bang Hafiz atau sama Bang Adul buat gua, buat teman-teman yang nanti nonton sebelum akhirnya kita selesaikan nih? Ada nggak, Bang, pesan-pesan? Apa ya? Ya intinya kita bekerja sebagai profesional kolektor ini, collection ya intinya adalah kita niat ibadah. Satu, kita niat ibadah untuk menafkahi anak istri. Betul. Dan pesan juga buat teman-teman, jangan mengkonotasikan kita jelek. Jangan selalu begitu. Jangan selalu begitu. Lihatlah sisi baiknya kita juga. Kita juga manusia. Betul. Gitu loh. Itu aja mungkin. Oke, Bang Hafiz.
Kalau gue cuma berpesan buat masyarakat yang ngeredit ya, supaya sadar dengan kewajibannya. Gitu aja. Iya, iya. Supaya ya istilahnya kalau lu nggak mau berhenti dengan jalan, ya lu bayar Ya. bener lah gitu ya. Lu kalau nggak mau ditagih, ya lu bayar Oke. gitu. Jadi biar lu sadar dengan kewajiban lu Siap, gitu. sesimpel itu gitu aja Iya. udah. Oke. Ada lagi bang mau disampaikan bang? Cukup. Cukup ya. Oke bang, sekali lagi thank you bang, thank you berat nih. Oke. Ya, lu aduh udah sempat mampir-mampir di studio sempit gua nih. Nih teman-teman, serius gua happy banget nih udah bisa ngobrol sama brother berdua ini nih. Ternyata banyak, kalau kita telah lebih dalam lagi ternyata menarik banget nih apa yang mereka lakuin, apa yang mereka alamin, fantastis. Yang tadi gue sempet, waduh gue kepikiran terus bang tuh yang tadi masuk pesantren. Oke, guys, thank you yang udah nonton podcast gue cuma minta di like, di share. Lu kalau misalnya ada komen, ada masukan buat gua, buat teman-teman, tolong di komen. Oke? Dan jangan lupa lu udah nonton, subscribe dong YouTube channel gua. Oke guys, thank you, selamat malam. Ciao.